Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syalfa Oktaviana Wijaya dengan NIM 10202240028. Saya dari kelas SI 4807. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya di pekan 10 yaitu exception. Di sini ada 3 kelas. Yang pertama saya namai dengan coba exception. Di sini dideklarasikan dua variabel yaitu A dan B. A ini diinisialisasi dengan nilai 10 dan B dengan nilai 0. Kemudian di sini ada block try di mana program mencoba meminta melakukan sesuatu, yaitu kita di sini diminta untuk melakukan pembagian yaitu A dibagi B, yaitu 10 dibagi 0. Kemudian program meminta juga untuk mencetak hasilnya. Tapi di sini 10 dibagi 0 ini merupakan operasi matematika yang ilegal atau operasi matematika yang salah. Di mana angka berapapun yang dibagi 0 ini akan em, hasilnya itu tidak terdefinisi. Sehingga di sini ada block catch untuk menangkap exception-nya. Itu di sini arithmetic exception. Dia masuk ke arithmetic exception karena dia merupakan operasi matematika. Kemudian di sini dia menampilkan pesan error, yaitu error tidak boleh membagi dengan 0. Kemudian di luar blok try dan catch ini ada mencetak program berlanjut, di mana berarti program berlanjut ini akan selalu tercetak meskipun dia error atau tidak. Kita lihat outputnya. Karena kita tadi sudah eh, jelaskan bahwa 10 dibagi 0 itu hal yang tidak bisa, maka dia akan menampilkan pesan error, yaitu error tidak boleh membagi dengan 0. Dan dia akan mencetak program berlanjut juga. Namun jika kita membaginya dengan angka yang benar, misalkan 2, maka dia akan mengeksekusi yang try. Jadi dia akan menampilkan hasilnya yaitu 5 dan mencetak program berlanjut. Kemudian di try exception, di sini program mendeklarasikan atau menginisialisasikan sebuah array dengan nama variabel R. Di sini diinisialisasikan bahwa panjang arraynya itu 2, yang berarti indeks yang valid itu adalah 0 dan 1. Tapi di sini sistem meminta untuk kita mencetak array dengan indeks kelima, sedangkan itu tidak ada, karena arraynya panjangnya hanya 2. Kemudian di sini ada 2 blok catch, ada catch yang array index out of bound exception dan catch exception. Mari kita bahas satu-satu. Jadi di catch yang array index out of bound exception ini merupakan catch yang spesifik, di mana dia akan menangani error sesuai dengan exception-nya. Karena di sini exception-nya itu arraynya salah atau panjang arraynya salah, maka dia akan masuk ke block catch yang ini, di mana dia akan menampilkan pesan error yaitu indeks array salah. Kemudian di sini ada catch exception dan dia akan mencetak pesan terjadi kesalahan umum. Mari kita run programnya. Di sini eh, outputnya yaitu indeks array salah. Kenapa catch yang exception ini tidak dieksekusi? Karena catch itu hanya eh, dia tuh berjalannya sistematis. Dia tuh berjalan dari atas satu 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 satu. Jadi dia akan masuk ke block catch yang ini dulu. Jika misalkan kita menyimpan catch exception ini di atas yang array index out of bound exception, maka dia akan menjalankan catch yang ini karena exception yang tadi itu masuknya ke catch yang exception. Kalau kita menyimpannya secara seperti ini, maka exception yang tadi yang arraynya panjang arraynya salah itu, dia akan masuk ke catch yang pertama yaitu yang array index out of bound exception. Kemudian di sini ada kelas yang terakhir, saya namai coba-coba. Di sini mengimpor 3 kelas yaitu Java IO File Input Stream, Java IO File Found Exception, dan Java IO Exception. Di sini sudah dideklarasikan dan diinisialisasikan bahwa input stream itu sama dengan null atau tidak ada. Kemudian di sini program melakukan meminta untuk mencari file input stream dengan nama data txt. Kemudian di sini ada block catch yaitu file not found exception, dan di sini ada ini tuh apa? Ini tuh dia tuh objek atau
parameter dari file not found exception yang fungsinya tuh untuk menangkap informasi, mengumpulkan informasi tentang exception yang terjadi, kemudian dia bisa mengembalikannya ketika kita panggil lagi di sini. Misalkan seperti ini, jadi error.getMessage. Di sini kan pesan errornya file tidak ditemukan, kemudian titik dua. Jadi ketika kita menggunakan objek dari eh, catch ini, dan kita memanggil get message, maka dia tuh akan menampilkan pesan error yang otomatis dari sistemnya. Jadi kita tidak perlu menulis lagi di mana pesan errornya. Kemudian di sini ada block finally. Block finally ini tuh sebenarnya selalu dieksekusi, mau dia masuk ke catch, mau dia tidak masuk ke catch dulu, finally ini tuh akan selalu dieksekusi. Jadi dia tuh fungsinya untuk menutup file input stream yang terbuka. Tapi karena tadi file input streamnya masih sama dengan nol karena tidak ada, maka blok final ini di sini dia tidak dieksekusi atau ya tidak terjadi apa-apa di blok final ini. Kita coba lihat outputnya. Di sini outputnya file tidak ditemukan data.txt. The system cannot find the file specific. Jadi edit get message ini fungsinya untuk menampilkan pesan error yang otomatis dari sistem. Jadi fungsinya, kesimpulannya exception ini tuh fungsinya dalam program tuh untuk mencegah terjadinya crash dalam program, kemudian dia menghindari crashnya lah. Jadi kita bisa meminimalisirnya dengan adanya block try, catch, dan finally. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.